Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak dan Ibu. Tadi kita telah selesai dengan aftermarket close analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 19 September 2024. Tapi menariknya hari ini IHSG-nya selain dia positif, net foreign-nya luar biasa Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan suku bunga. Jadi besok Jumat mungkin akan ada berita atau nanti malam ya, lupa saya akan ada berita dari FOMC asing yang masuk deras walaupun IHSG-nya sudah BI rate sudah turun jadi 6%-nya turun 0,25 basis point. Jadi kesempatan ini akan saya buat untuk kita menganalisa top net buy asingnya dengan chart yang tersedia di Telegram bot untuk menganalisa asing. Oke, gitu ya. Kita akan bahas BBRI, BBCA, BBNI, Telkom. Ya, nanti ada lah yang menarik, yang signifikan ini. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya ya, Bapak Ibu. Bisa akses Telegram botnya bisa diakses. Ada linknya di deskripsi video atau Bapak Ibu scan QR di sini. Oke. Tadi kita lihat ada top net foreign buy-nya itu ada BBRI, BBCA, BBNI, Telkom itu di atas 100 miliar sekarang dan ada Adaro juga cukup menarik. Nah, yang kita lakukan adalah kita menganalisa top foreign flow-nya. Pertama kita lihat adalah BBRI. Kita cek dulu dengan DOM BBRI ya, Bapak Ibu yang uh, pertama kali join robot, Bapak Ibu bisa cek help ya di sini ya. Ini help. Oke, di sini Bapak Ibu cek help, lalu nanti ada PIV ya untuk foreign flow. Kita akan gunakan namanya foreign flow, lalu kita akan gunakan foreign flow map. Gitu ya. Jadi untuk analisa kali ini terutama sektor finansial nih yang menarik. Oke, kita cek dulu DOM BBRI. Tadi yang pertama kita bahas dulu saham BBRI sebagai top net buy-nya. BBRI top net buy hari ini dia 559 miliar besar. Kalau kita lihat rasio perbandingan asing dan lokalnya untuk hari ini asingnya 30%. Wah, ini besar ini. Karena dia di atas 20%. Sementara lokalnya 69% hari ini ya. Lalu kita lihat juga dalam 5 hari asingnya 25%, cukup besar juga. Selama 5 hari dia sudah net buy terus. Dalam 20 hari dia 13%, di atas 10% ini ya. Dalam 50 ada 13%. Dalam sehari ada 80% dan dalam 2 hari ada 47%. Mungkin dia mulai net buy besarnya itu sekitar 20 hari atau sebulan atau 50 hari yang lalu. Nanti kita cek. Ceknya pakai apa? Kita pakai perintah pivot ya. Tadi sudah ada tutorialnya pivot BBRI. Ini kita bahas satu-satu dulu sebelum nanti kita bahas net foreign-nya. Foreign flow map-nya ya, FF map. Oke. Oh, ternyata 20 hari ya. Kalau kita lihat di sini, berikut ini adalah chart foreign flow untuk BBRI. Kita bisa lihat Bapak Ibu, mungkin mulai April ini asingnya net sell besar. Ini yang mulai tertanda nih. Dari mana saya tahu April? Ya, April mungkin sampai Juni. Lalu Julinya sudah mulai mereda, ada mulai perlawanan. Tetapi di pertengahan Agustus asingnya mulai masuk besar. Hari ini asingnya net buy sebesar 559,7 miliar. Ini terbesar untuk hari ini. Dalam 5 hari asingnya di BBRI ada tercatat net buy 1,49 miliar triliun. Maaf. Dalam 20 hari tercatat 3 triliun net buy. Dalam 60 hari ada 3 juga, 3 triliun juga. Dalam 100 hari baru tercatat 14 triliun net sell, tapi warna merah ya, artinya dalam 100 hari itu 5 bulan kebelakangan lah. Jadi kalau kita mau lihat asingnya ini baru mulai masuk besar ya 20 hari lah. 1 bulan yang lalu mulai masuk besar dan mungkin masih bisa naik lagi. Dan di sini Bapak Ibu kita lihat ada gap-gapnya. Ini kayaknya opening gapnya ada ya. Oke, jadi itu untuk foreign flow BBRI. Sekarang kita cek dengan DOM BBCA. Kita lihat bagaimana BBCA. Dominasi rasio BBCA untuk hari ini asing versus lokalnya. Asingnya 28%, lokalnya 71%. Dalam 5 hari asingnya 25 besar. Oh, besar juga dalam 5 hari ini. Asingnya sudah belinya cukup signifikan dalam 5 hari. Dalam 20 hari juga 25,2%. Oh, ini konsisten dia ya Bapak Ibu dalam 1 bulan terakhir.
mulai dalam 50 hari dia mulai mengecil 15%, mungkin sama dengan BBRI dalam 20 hari atau 1 bulan terakhir asingnya baru signifikan masuk ke BBCA. Dalam 100 hari dia 82%, mungkin net sale-nya masih besar, dan 20 hari asingnya hanya 6,5%. Oke, itu dominasi rasio mulai hari ini sampai 200 hari ke belakang. Kita cek foreign flow-nya, PIF BBCA. Nanti kita akan cek juga konfirmasi dengan pattern-nya ya. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BBCA, Bank Sentral Asia. Kalau kita bandingkan dengan BBRI, lebih awal asingnya masuk ke BBCA, Bapak dan Ibu. Kita lihat memang mulai Maret asingnya net sell, asamnya turun. Mulai bottoming di pertengahan Juni, asingnya sudah net buy. Kita lihat, kalau tadi BBRI kan mulai Agustus, dia udah lebih advance lagi. Hari ini asingnya masuk 432,7 miliar. Dalam 5 hari asingnya bertambah besar, net buy sebesar 1,16 triliun. Net buy di BBCA. Dalam 20 hari asingnya 2 triliun net buy. Dalam 60 hari masih besar ya, 7,5 triliun. Wah, besar sekali. Dalam 1 hari asingnya 6,5 triliun. Kalau kita lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan lah mulai signifikan bottoming di Juni ya. Itu untuk BBCA. Nanti kita akan gabung dia dalam foreign flow map. Sabar saja Bapak Ibu. Oke, dalam BBNI kita cek dengan DOM BBNI. Artinya saham-saham perbankan kecuali besok ada berita The Fed yang tidak sesuai ekspektasi atau yang lain-lainnya dan sebagainya, itu Bapak Ibu kita perlu antisipasi. Untuk saham-saham yang ini kita lihat 20 hari terakhir dia masih net buy, kita follow sajalah ya. Kita cek. Oke, untuk BBNI lebih luar biasa lagi hari ini Bapak Ibu, dominasi rasio kita lihat asing dibanding lokal, asingnya dominan sekali di atas 50% malah ini. Asingnya 56%, lokalnya 43%, dalam 25 hari asingnya 24%, besar. Dalam 20 hari 31%, tampaknya asingnya masuknya lebih dulu nih. Ya. Dalam 50 hari asingnya 22,9%, lokalnya 77,1%. Nah, 100 hari baru kelihatannya berbeda. Ini ada pattern berbeda 100 hari terakhir ya. Oke, kita cek dengan foreign flow, PIF BBNI untuk penutupan tanggal 19. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BBNI. Oh, enggak juga ya, Bapak Ibu. BBNI Bank Negara Indonesia, chart akumulasi asingnya kita cek juga mulai Maret mungkin atau awal Maret asingnya distribusi, maka sahamnya turun. Dan terus distribusi ya sampai Agustus. Sudah ada perlawanan ini, sahamnya mulai bergerak naik, divergen mulai pertengahan Juni. Di Agustus asingnya konsisten sekarang naik ke atas. Untuk hari ini asingnya 309 miliar net buy. Dan ini lebih dari 51% ya. Lalu rasionya maksudnya dari netnya. Dan dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 386,15 miliar. Dalam 20 hari membesar 1,49 triliun asing net buy di BBNI. Lalu dalam 60 hari ada 900 miliar. Ini mulai kelihatannya mulai masuk net sell-nya karena dia mengecil ya. Tapi dalam 100 hari asingnya tercatat masih net sell menjadi 110 miliar. Oke lah, jadi kita tahu asingnya bottoming di bulan Agustus. Ya mungkin 1,5 bulan lah ini. Oke, BBNI sudah, kita lihat Telkom. Kita cek dengan DOM TLKM. Berikut ini adalah dominasi rasio asing versus lokal untuk Telkom luar biasa, 40% hari ini dibandingkan dengan lokal, 60%. Itu cukup besar, walaupun tidak 51. Dalam 5 hari juga Telkom juga besar juga, 32%. Dalam 20 hari dia 20%. Artinya 20% ini dari Pareto cukup menguasai. Artinya mungkin dalam 20 hari asingnya sudah signifikan naik. Berbanding 50 hari dia mengecil, apalagi dalam 100 hari ini net sell berarti sebelumnya. Kita cek dengan foreign flow, PIF TLKM, pivot PIF TLKM untuk foreign flow. Oke. Berikut
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Telkom Bapak Ibu. Kalau kita lihat memang sama lagi-lagi di akhir Februari malah asingnya luar biasa, distribusinya besar. Yang besarnya nih kalau lihat ini mulai Maret Bapak Ibu, yang kita terdeteksi akhir Maret turun sangat besar, tetapi bottomnya mungkin dia pertengahan Juni. Dia sideways, di sini adalah ekstrim. Lalu kita lihat asingnya ya besar, Bapak Ibu, mulai terjadi akumulasi ke atas. Tapi kita lihat tren kecurangannya berbeda ya, naiknya lebih landai. Hari ini asingnya termasuk Big Five net buy sebesar 163,7 miliar. Dalam 5 hari asingnya net buy 488,94 miliar. Dalam 20 hari asingnya net buy 866 miliar. Dalam 60 hari, wah ini besar juga dalam 60 hari, 1,9 triliun ya, walaupun dia landai dalam 60 hari ada 1,9 triliun. Dalam 100 hari juga sudah net buy 39 miliar. Ini oke. Dia 60 hari menarik ini Bapak Ibu, kecil-kecil tapi dia net buy terus ya. Tapi belum bisa mengcover apa yang terjadi mulai akhir Maret. Oke, itu dia yang terakhir. Kita cek dengan Bank Adaro. Ini Adaro ada aksi korporasi. Kemarin-kemarin misalnya kita lihat DOM Adaro. Oke, untuk dominasi rasio Adaro tanggal 19 kita lihat asingnya 20%, lumayan lah Pareto 20% dia menguasai dibanding lokalnya. Tetap lokalnya lebih besar, dan 5 hari ada 9%, asingnya ada 60 hari ada 55%, makin mengecil ya. Dalam sehari ada ini besar nih. Lebih besar ya, tapi tetap di bawah 10%. Dia saya ambil passing grade-nya 20%, itu asingnya mulai besar lah. Oke, kita cek dengan foreign flow PIF Adaro. Oke. Ini menarik nih Adaro Bapak Ibu ya, agak berbeda dia, ada Adaro ya. Oke, Adaro ini berikut ini adalah chart foreign flow untuk Adaro. Kita bisa deteksi malah Adaro ini dari akhir Januari, data terakhir ini aslinya ya fluktuasi bolak-balik tapi trennya up terus, terutama dari akhir April. Oke. Tetapi di ujung-ujungnya waktu ada pengumuman mereka akan melepas Adaro andalan spin-off, asingnya keluar besar sekali. Kita lihat hari ini asingnya net buy sebesar 96,18. Tetapi kemarin setelah pengumuman dalam 5 hari yang lalu kita catat di sini tercatat asingnya net sell sebesar 458 miliar. Net sell ya, dalam 20 hari dia tercatat minus 92,7 miliar asing net sell. Tetapi dalam 60 hari ini sisa-sisa net buy yang sejak bulan Februari, net buy sebesar 500,38 miliar. Dalam sehari dia 519,72 miliar asingnya net buy. Jadi memang trennya akumulasi terus. Ada berita asingnya jualan nih Bapak Ibu. Jadi hari ini dia net buy lagi. Saya tidak tahu apa konsiderasinya dan siapa yang net buy kembali ya. Oke, itu Bapak Ibu untuk chart foreign flow-nya. Kita cek dengan foreign flow map. Sektornya finance dulu lah ya. Atau kita buat ya finance dulu. Kita cek ini kita cek dengan health. Dia sektor berapa nih finance? Oke, sektor finance adalah sektor nomor 4. Kita cek perintahnya foreign flow map sektor 4 data 5 hari ya, data seminggu foreign flow sektor 4. Nah, di sini lebih gampang lagi kita bandingkan semuanya. Jadi kalau lihat foreign flow map sektor nomor 4, BBRI paling banyak diakumulasi dalam 5 hari, BBCA, lalu BRIS ya, baru BBNI, baru Mandiri. Nah, ini dari kita punya peta foreign flow, mereka dalam trend uptrend. Sisanya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. BTPS nih, kecil saja. Lalu kita lihat foreign flow map sektor nomor 4, data 20 hari. Oke. Untuk sektor finance, kita lihat dalam 20 hari tetap BBRI yang paling banyak diakumulasi. Lalu BBCA, Bank Mandiri, BBNI, dan ada BRIS. Sisanya dia ngumpul sebelah sini ya. Jadi memang kalau pegang-pegang saham yang diakumulasi asing ini, sentimen perkeuangannya bagus, ya follow aja asingnya. Oke, uptrend. Lalu kita lihat FF Map, sektor nomor 4, data 100 hari. Ya 100 hari. Kalau 100 hari, ternyata BBRI masih net sell. Ya, masih net sell. Dia mengalami markup dalam 100 hari.
asingnya naik, sahamnya dalam sehari rata-ratanya naik, tetapi asingnya sebenarnya net sell ini cukup besar juga di sini ya dalam sehari. Oke, berapa triliun nih? Lebih 1 triliun. BBCA dalam sehari yang lalu. Nah, ini peta map ini kita bisa gunakan untuk melihat satu sektor. Kedua, tadi sektor infra berapa untuk Telkom. Telkom sektor infra nomor 7. Foreign flow map sektor nomor 7, data 5 hari gitu. Ya, dari dalam 5 hari kita lihat ini Telkomnya paling banyak diakumulasi asing, sementara sektor-sektor lainnya di dalam ini kecil-kecil saja nih di bawah 100 miliar ya. Dan mari kita cek foreign flow map sektor nomor 7, datanya berapa? 20 hari. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa cek juga di sini dalam 20 hari asingnya masih yang terbesar di atas 800 atau 900 miliar ini. Tower dia yang nomor 2 di sini kita lihat dalam 20 hari Excel-nya yang juga diakumulasi. Tapi ISAT ini diakumulasi tapi dia markdown nih. Sahamnya turun dalam 20 hari tapi sahamnya turun nih dalam 20 hari. Oke, kita lihat dalam 100 hari foreign flow map sektor nomor 7 data 100 hari. Data 100 hari itu 5 bulan ya. Oke, kita cek. Mudah-mudahan tanggalnya benar. Oh, tanggalnya benar ya. Nah, dalam 100 hari ya tower paling banyak dibuang barangnya, Telkom masih net buy ya, kecil saja. Memang Telkom ini ternyata masih ada akumulasi walaupun dia markdown. Oke, itu sekarang sektor energi. Kita have lagi. Ya, saya lupa sektor energi sektor nomor 3 ya. Kita mau cek Adaro. Foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari. Nah, sektor nomor 3 energi ini siapa yang paling banyak diakumulasi dalam 5 hari? Kita cek. Dalam 5 hari ternyata Adaro Mineral ya, Bapak Ibu, Akra, tapi Adaro Energi dalam 5 hari dia net sell besar, ya dia paling banyak diguyur karena aksi korporasi tadi. Kita cek dengan foreign flow map sektor nomor 3 data 20 hari atau sebulan. Oke, dalam sebulan kita punya Adaro Mineral lagi-lagi yang paling banyak diakumulasi. Ini ada beberapa saham nih. Apa nih ya? PTBA juga. Adaro dalam 5 hari kalau dikumulatifkan dia masih net sell. Pegas paling banyak dibuang nih Bapak Ibu. Hampir 200 miliar. 150 miliar sekian. Oke, itu dalam 20 hari. Kita lihat foreign flow map sektor nomor 3. Data 100 hari. Oke. Dalam 100 hari bagaimana? Kita bisa cek di sini petanya untuk saham sektor energi. Jadi ini membantulah. Oke, dalam 100 hari Bapak Ibu kita lihat Adaro. Paling banyak diakumulasi, Pegas. Akra ya, paling banyak distribusi dalam 100 hari. Jadi sepertinya Adaro ini dengan ada hasil korporasi kemarin dia terpengaruh net sell-nya besar sekali ya. Oke. Itu dia Bapak Ibu analisa saham-saham yang top 5. Kita menggunakan chart foreign flow, dominasi rasio, dan foreign flow map. Jadi kita bisa punya banyak tool untuk melihat pergerakan asing. Mau tidak mau sentimennya asingnya masuk, capital inflow-nya besar, ya kita follow sajalah dulu. Sampai nanti kita perlu waspada apakah sell on news atau tidak ya. Yang penting stop loss selalu digunakan untuk mengamankan profit yang sudah ada. Itu saja Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.